Oke, halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang menarik untuk diperdagangkan besok, tanggal 10 September, hari Jumat ya. Nanti yang pertama akan ada BGTG, BABP, BBCA, BMRI, TLKM, Friend, PNBS, dan akan ada sedikit update untuk Yellow dan PRMS. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, hari ini IHSG naik 0,70%. Ya sempat turun hampir menjemput support trendline-nya, tapi terhalang oleh support horizontal ya. Ternyata di sini ada support horizontal di harga closingnya di area 5982. Ya, di area harga ini ternyata ada support horizontalnya. Nah, dia mantul dan hari ini dia closing di atas MA 200 ya. Tapi menurut saya ini masih belum aman selama dia masih belum kembali ke channelnya. Ya, dia malah bisa saja dia ada sideways di sini. Ya, di area 6.000 ke 5.900-an. Ya, jadi untuk IHSG dia berusaha kembali lagi ke atas seperti ini ya. Nah, bersama seperti ini ya. Jadi ada candle merah besar keluar dari uptrend channelnya. Lalu besoknya dia turun, sempat turun, lalu ada rejection kembali ke atas, closingnya hijau ya. Lalu besoknya dia kembali lagi ke channelnya, channel uptrendnya. Nah, bersama seperti ini, dia ada candle merah besar, lalu besoknya dia sempat turun, lalu ada rejection naik ke atas, bahkan menembus harga opennya, lalu dia hijau ya. Dan ada kemungkinan seperti sebelumnya dia naik kembali naik ya ke dalam channel uptrendnya ya. Jadi untuk IHSG skenario positifnya dia akan kembali ke channel uptrendnya. Tapi kalau besok malah merah lagi, ya ada dua kemungkinan, dia akan kembali turun lagi ke menjemput support trendline, atau dia malah akan mungkin merah lalu malah akan konsolidasi di range harga ini ya. Jadi begitu untuk IHSG, bisa diperhatikan besok Jumat ya, walaupun Jumat cenderung merah IHSG ya, tapi tidak apa-apa. Besok kita lihat apakah IHSG dapat mampu kembali ke channel uptrendnya atau malah turun menjemput support trendline-nya. Oke, jadi begitu untuk IHSG. Oke, untuk yang pertama ada BGTG. Hari ini BGTG turun lagi ya, 3 candle merah. Hari ini turun 6,42%, dan turunnya kalau teman-teman perhatikan tepat di angka 204 ya, tepat di neckline yang kita buat di beberapa hari kemarin, di video beberapa hari kemarin. Nanti coba akan saya tunjukkan di pojok kanan atas ya. Di sini di tepat di neckline-nya dia berhenti. Nah, 6,42% ini juga bahaya. ARP cukup dalam, tapi kalau kita perhatikan dari volumenya ya, dari volumenya ini terbilang cukup kecil ya volumenya. Jika kita melihat dari historinya beberapa hari sebelumnya ya, rata-rata segini ya, lebih kecil, lalu sebelumnya lagi cukup tinggi ya. Kalau kita perhatikan penurunan hari ini untuk price actionnya memang cukup dalam, open di 218, closing di 204. Nah, lalu bagaimana BGTG untuk besok ya? Lagi-lagi karena ini di neckline ya, karena ini harganya juga tepat berhenti di neckline, harusnya atau biasanya harga-harga di neckline ini
dapat menjadi support yang kuat ya. Di harga 204 ini seharusnya dapat menjadi support yang kuat. Tapi buat teman-teman yang tertarik masuk, bisa untuk berhati-hati kalau dia jebol dari harga 200 ya. Jadi kita kasih spare sedikit, kasih beri sedikit. Jadi yang ingin masuk mungkin dia besok open di 204 ya. Kalau yang tertarik karena yakin dia bisa mantul ya boleh masuk. Kita kasih toleransi kalau harganya sampai jebol dari angka 200 lebih baik cut loss terlebih dahulu. Karena apa? Karena angka 200 juga merupakan angka bulat dan juga merupakan sedikit toleransi ya dari harga 204. Jadi ya 2 tick lah ya. Dari 204, 202 ke 200 ya. Lalu untuk targetnya kalau besok dia mantul bisa mulai melakukan aksi taking profit kalau dia mencapai 234. Ini sebenarnya ada area seller ya. Tapi kalau ini dirasa kejauhan ya teman-teman bisa mulai melakukan aksi taking profit di lebih kecil lagi. Ya mungkin bisa di 226, 220 ya. Karena apa? Karena ini cukup berbahaya. Dia selalu menciptakan lower low terus. Ya, kalau teman perhatikan di sini dari tumpuan yang pertama dia naik tidak turun, koreksinya tidak menciptakan higher low, tapi malah dia lanjut turun. Ya, turun menciptakan lower low. Ya, jadi cukup berbahaya untuk BGTG kalau dia lanjut turun lagi, apalagi kalau kita melihat dari MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya. Jadi untuk saham-saham seperti ini BGTG kalau dia mencapai level tertentu, misal ini mungkin bisa mulai taking profit di 224. Ini ada area yang bisa digunakan untuk melakukan aksi taking profit ya. Di harga 224 ini masih bagus ya. Kalau dia mantul ke harga ini bisa mulai jualan. Kalau target selanjutnya ada di 234 ke atas area ini. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, supaya lebih jelas ya. Jadi di area ini kalau dia tembus di 224, target selanjutnya ada di 234 sampai 242. Untuk BGTG seperti itu sangat berhati-hati ya. Yang ingin masuk di sekitar harga 204, kalau dia jebol dari 200 turun ke bawah, lebih baik di cut loss saja. Ya. Oke. Jadi begitu untuk BGTG. Ya, oke. Selanjutnya BABP. Hari ini BABP membentuk candle doji. Dia turun hampir 6% ya, 5,65, 5,5% ya. Berada di tengah-tengah ya. Jadi dikatakan cukup di tengah-tengah ini. Dari area konsolidasi ke resistennya. Dia sempat naik menyentuh 358 tepat di support yang kita buat ya beberapa hari lalu di 358. Dia sampai di 358 tidak kuat lalu mantul lagi ke bawah. Nah, untuk BABP di harga sekarang ini menurut saya kurang cocok untuk masuk ya. Karena di harga sekarang ini tidak ada support yang cukup kuat atau support yang dapat kita gunakan sebagai dasar dari trading plan kita ya. Maka dari itu akan lebih baik kalau kita menunggu dia masuk kembali ke area konsolidasinya ya di area 270-an sampai 314-an ya sekitar harga ini, atau kalian kita tunggu kalau dia mantul menjebol 358 dan terkonfirmasi menjadikan 358 ini menjadi support. Ya, bagaimana cara taunya? Ya, dia closing di atas 358 dan 1-2 candle berikutnya tetap berada di atas 358. Ya, maka dari itu
wait and see terlebih dahulu. Untuk BABP lagi-lagi volumenya juga ada peningkatan ya di sini. Kalau diperhatikan volume merahnya ada peningkatan, MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya. Secara teknikal kurang bagus, untuk menurut saya kurang bagus kalau masuk di harga sekarang ini ya. Jadi begitu untuk BABP, lebih baik tunggu dia masuk ke area konsolidasinya, atau sekalian tunggu kalau dia menjebol 358 dan menjadikannya support ya. Oke, jadi begitu untuk BABP. Oke, selanjutnya ada BBCA. Hari ini BBCA naik 2% ya, 2,02%. Ya kemarin jebol dari supportnya di 32450, tapi lagi-lagi belum terkonfirmasi dia bertahan di bawah 32450, dan betul saja hari ini dia mantul kembali lagi ke area konsolidasi yang kita buat ya, di 33.000 sampai 32450 ya. Jadi untuk BBCA masih bagus, masih prospek ya, karena dia jebol ke bawah tapi besoknya kembali lagi ya, hari ini kembali lagi masuk ke area konsolidasinya, dan volumenya lihat ya, meningkat hijau tebal. Jadi ini masih sangat bagus untuk BBCA. Nah, ditambah lagi ternyata kalau kita perhatikan ya, kita kan waktu itu menggambar ada pola double bottom ya. Nah, sekarang ternyata kalau kita perhatikan lagi, dia ada pola seperti ini ya, rounding bottom yang pertama, lalu di sini ada ya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ada pola yang biasa kita sebut dengan cup and handle ya. Jadi cup and handle tidak hanya yang seperti ini, lengkungan pertama lalu lengkungan kedua ya, tidak hanya seperti itu, tapi juga ada pola seperti ini, cup and handle. Jadi teman-teman bisa browsing cup and handle, itu juga ada yang rounding bottom seperti ini, lalu harganya itu cenderung menurun ke bawah seperti ini. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai cup and handle ya. Nanti teman-teman coba browsing untuk cup and handle ya. Jadi untuk BBCA karena neckline-nya ada di 33.000 ya. Jadi secara teknikal untuk target kenaikan BBCA ini kita bisa tarik dari neckline ke bottomnya ya, kurang lebih seperti ini area bottom, lalu kita pasang di atas neckline-nya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Targetnya ada di 36.000 ya, masih tinggi, berada di area resistance sebelumnya ya, sekitar 36.000. jadi masih masuk akal untuk BBCA, apalagi ini juga saham bank besar ya, masih prospek karena juga dia baru sekali dia jebol dari supportnya, dia kembali lagi naik ke area konsolidasinya, volume meningkat. Untuk MACD dia habis turun, sekarang juga cenderung masih menurun teman, tidak setajam kemarin ya. Ini cukup mendatar ya. Untuk BBCA begitu, masih aman bagi yang ingin masuk, tapi ini bisa dibilang saham yang cukup lemot ya. Tapi ini istilahnya saham yang aman buat teman-teman yang sekalian ingin invest. Tapi secara untuk ditradingkan juga masih masuk akal, asalkan kita bisa menunggu kalau kita beli di area-area support. Jadi begitu untuk BBCA. Oke, selanjutnya ada PMRI atau Bank Mandiri. Nah, hari ini dia naik 1,6%. 1,6% ini dia habis turun ya, turun dulu ke 6125, lalu di sini ada supportnya, area support juga dia mantul malah naik hijau ya, tepat closingnya tepat berada di
6350 yang tadinya juga merupakan highest dari peak sebelumnya di 6350 ya. Ya teman-teman lihat 6350 ya. Jadi dia berhenti tepat di resisten. Loh, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita beli sekarang atau tunggu dia turun lagi? Nah, padahal kan volumenya meningkat, MACD juga masih mendukung. Nah, lagi-lagi sesuaikan dengan profil risiko Bapak Ibu teman-teman masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman suka buy before breakout ya, artinya membeli sebelum dia terjadi breakout. Ya, sekarang ini menurut saya saat yang tepat. Karena apa? Volume hijaunya meningkat ya, MACD-nya juga masih mengarah ke atas. Secara price action waktu dia turun ke 6125 ya ada demand yang kuat di sekitar 6100 ya. Maka dari itu kalau yang suka buy before breakout ya bisa beli di harga-harga sekarang, tapi ingat sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Tentukan area cut loss, area stop loss-nya di mana. Kalau menurut saya yang beli di 6350 yang suka buy before breakout ya silahkan masuk di 6350. Lalu kalau ternyata besok malah turun, nah kalau dia jebol dari 6250 menurut saya akan lebih bijak kalau di cut loss terlebih dahulu lalu tunggu di area bawah saja ya. Itu untuk yang suka buy before breakout. Nah, yang suka menunggu di area-area support ya lebih baik tunggu saja kalau dia ada retracement atau tarikan dulu ke 6250 ya. Kalau dia turun ke harga 6250 bisa mulai masuk. Tapi kalau dia malah jebol lagi dari 6250 ya tunggu di 6150 atau 6125 ya. Toh di area 6100 juga ada support yang cukup kuat ya menurut saya, karena beberapa kali menjadi resisten yang kuat juga ya. Jadi di area 6100 ini masih aman. Jadi sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, apakah mau buy before breakout, buy di support 6250 atau menunggu di area 6100 ya. Jadi begitu untuk BBRI. Kalau dia jebol dari 6350 ya kita gunakan resisten sebelumnya sebagai target ya. Di sini ada resisten kecil di 6400 ya. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi ya di 6500, lagi-lagi angka bulat ya, kita bisa gunakan sebagai tumpuan atau sebagai ya acuan ya. Di 6500 bisa jadi menjadi resisten. Maka dari itu kalau harganya mendekati 6500 misal di 6475, 6450 bisa mulai cicil jual ya. Jadi begitu untuk BMRI. Oke, selanjutnya ada TLKM. TLKM hari ini naik tipis 1,8%. Kemarin sempat turun menyentuh area buy ya, area buy bagi teman-teman yang menyaksikan video beberapa hari kemarin. Itu ya menyentuh area buy. Jadi buat yang masuk di sekitar harga 3.300 selamat, masih bagus ini untuk sekarang. Sudah floating gain, floating profit ya. Nah, lebih baik kalau dia ke area 3.400 ya sebenarnya ini sudah waktunya untuk mulai cicil jual, karena di area 3.400 ini ada supply yang kuat, seller yang kuat ya. Di area 3.400 dia sering terjadi rejection ya. Nah, bagi yang belum masuk tidak masalah, bisa tunggu saja di area 3.300, karena kalau beli di tengah-tengah seperti ini menurut saya kurang baik ya. Tapi kalau mau dengan tipe average down, misal beli sedikit di tengah-tengah lalu semakin turun belinya semakin tinggi, semakin turun belinya semakin banyak ya. Jadi itu masih masuk akal, asalkan kalau dengan cara seperti itu jangan lupa untuk tetap memasang stop loss ya. Kalau menurut saya
di harga 3280 ini merupakan support terakhirnya ya di atas 3200 ya. Di 3270 kalau dia jebol dari 3270 menurut saya lebih baik cut loss terlebih dahulu. Untuk volumenya hari ini cukup tinggi ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini cukup tinggi. Untuk MACD-nya juga mulai mendatar ya. Untuk TLKM bisa tunggu di area supportnya saja. Bagi yang sudah floating profit, floating gain, menurut saya akan lebih bagus kalau mulai cicil jual ya. Takutnya kalau besok dia terjadi rejection lagi seperti 4 candle ini ya, di area 3400-an dia selalu terjadi rejection. Oke, jadi begitu untuk TLKM. Selanjutnya ada Friend hari ini candle doji ya, turun 1,71%, sempat ke 110, namun ada rejection naik ke 115. Nah, ini harga-harga sekarang ini berada di supportnya sebelumnya ya, di 114. Jadi yang ingin masuk menurut saya masih masuk akal ya, asalkan dia bertahan di atas 114 sampai 110 ya. Kalau dia jebol dari 110, kita main tipis-tipis memang ya di Friend ini, karena rawan juga di Friend. Jadi kalau dia jebol 110 cukup berbahaya karena support selanjutnya memang tipis atau jaraknya sedikit ya. Tapi kenapa saya bilang cukup berbahaya? Karena di 107 ini hanya ya ada satu kali penahanan ya, satu kali support di sini. Untuk jangka yang barusan ini, di sebelum-sebelumnya cukup jauh memang beberapa kali menjadi resisten ya. Jadi kalau dia jebol dari 110 bisa jual dulu atau mau tetap dikit juga tidak masalah. Di area 107 bisa average down. Kalau jebol dari 107, 105 jebol ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu ya. Untuk targetnya kita tipis saja karena di 120 juga ada resisten ya. Area 120 ini ada resisten. Kalau dia jebol dari 120, target selanjutnya ada di 128. Ini ada resisten juga di 128, bisa diperhatikan ya. Untuk Friend, kalau dia bisa jebol dari 128, 130, ya target selanjutnya ada di 137. Jadi bisa diperhatikan untuk Friend memang cukup riskan ya, karena ya dari awal Agustus kemarin turun terus. Kalau kita menggunakan Fibonacci di sini ya, dia ada di targetnya menurut Fibonacci ada di 126 ya, selisih sedikit ya dengan resisten yang kita tentukan tadi ya. Untuk target penurunannya cukup berbahaya, bisa sampai 79 menurut Fibonacci ya. Ini tepat di sini juga sempat ada support juga di area 79 ya. Intinya untuk Friend bisa berhati-hati kalau dia jebol dari 107, 105 ke bawah, lebih baik cut terlebih dahulu, dibatasi dulu untuk kerugiannya. Oke, tambah lagi volumenya juga meningkat. Volumenya meningkat tapi dia masih merah. Artinya buyernya memang sempat ada rejection tapi tidak kuat untuk menutup ke harga opennya. Oke, jadi begitu untuk Friend. Selanjutnya ada PNBS. Nah, PNBS beberapa hari lalu kita menemukan adanya pola triangle tapi dia jebolnya ke bawah. Nah, harusnya teman-teman yang masuk yang spek buy kalau dia jebol dari support trend lainnya bisa mulai cicil jual, apalagi dia langsung closing di bawah support horizontalnya di 105 ya. Nah, lalu hari ini dia menciptakan candle doji
volumenya juga meningkat. Nah, secara teknikal target penurunannya itu bisa sampai 92. Kita lihat secara historis. Nah, di 92 sempat menjadi ya area resisten juga. Di sini juga sempat highest-nya juga di 91 ya. Jadi area 92 90-an ini bisa menjadi target penurunan secara teknikal ya. Tapi kita lihat hari ini di harga 98 pun sudah terjadi rejection. Dia naik kembali ke atas harga 100 ya. Di harga 102. Jadi untuk PNBS lebih baik jangan masuk terlebih dahulu menurut saya. Bisa tunggu kalau dia jebol dari 105 lalu memvalidasi 105 ini menjadi support. Artinya apa? Kita tunggu, kalau dia jebol kita tunggu 1-2 candle. Kalau dia bisa bertahan di atas 105 ya bolehlah untuk mulai masuk sedikit-sedikit ya. Mulai masuk ya, karena ini juga area support juga. Targetnya tentu ada di 119 atau 118 ini masih masuk akal. Tapi kalau kita melihat dari resisten minornya, ternyata di 110 ini juga ada resisten minor ya. Jadi sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Buat yang masuk di area 105 ini, kalau dia mencapai area 110 mungkin ingin jual sebagian, lalu target selanjutnya ada di 108. Jadi begitu untuk PNBS. MACD-nya masih mengarah ke bawah. Kalau dia besok ada candle merah lagi dengan volume yang tinggi, menurut saya akan terjadi dead cross. Oke, untuk PNBS sekian. Selanjutnya yellow. Ya, yellow, selamat. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang kemarin menonton dan masuk ya. Karena hari ini dia arah dan targetnya juga tepat ya, tepat berada di 394 ya. Ini gambar yang kemarin, volumenya juga sangat-sangat tinggi. Jadi untuk yellow menurut saya teman-teman bisa, yang belum taking profit ya, bisa pasang untuk stop loss-nya di stop loss profit ya. Jadi kita pasang stop loss-nya di stop loss profit. Jadi misalkan harga ini turun ke harga stop loss profit kita, ya kita masih untung, masih profit ya. Jadi kita bisa pasang, bagi yang ingin memasang stop loss profit bisa pasang di 360. Jadi kita naikkan stop loss-nya di 360. Jadi toh kalau saham ini turun ke 360 ya kita masih tetap untung ya. Tapi bagi yang ingin masih hold, tidak ingin memasang stop loss ya silakan sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau masih yakin ini akan masih lanjut arah ya disilahkan. Yang ingin masih hold, tapi saya ingatkan setidaknya untuk tetap menggunakan stop loss untuk berjaga-jaga, karena tidak ada saham yang terus-menerus bisa naik. Tentu akan ada penurunan di beberapa hari kemudian ya. Jadi saya ingatkan untuk tetap memasang stop loss ya. Kalau tidak ingin memasang stop loss di BEP atau di harga beli ya bisa masang di lebih tinggi, di sesuaikan dengan trading plan. Misalkan kalau harganya mencapai mungkin 360, wah saya lebih baik jual saja. Jadi bisa seperti itu. Tapi bagi yang ingin masih hold ya juga tidak apa-apa, masih dipersilahkan ya. Jadi selamat untuk yellow, volumenya juga sangat tinggi. Untuk MACD-nya juga dia akhirnya golden cross. Sebenarnya untuk jangka menengah masih bagus untuk yellow, masih ada kemungkinan untuk dia lanjut naik. Tapi mengingat harganya ya, harganya yang bisa dibilang cukup murah, saya mengingatkan teman-teman untuk lebih berhati-hati. Oke, jadi begitu untuk yellow. Oke, selanjutnya ada PRMS. Ini juga update
singkat saja dari yang kemarin. Dia sudah breakout, volumenya juga tinggi, jadi selamat juga yang beli sebelum breakout ya, yang buy before breakout harusnya sudah bisa floating gain ya. Untuk targetnya masih tetap sama, target pertama ada di 105 ya. Tapi kita melihat di harga 97 ini sudah mulai ada aksi taking profit ya. Nah, lalu bagaimana untuk PRMS ya? Baiknya bisa pasang stop loss di BEP terlebih dahulu ya. Jadi kita misal belinya di harga mungkin 90 ya. 90 atau 91 misalkan, beli di 91 atau 92. Nah, ini kan sudah floating gain. Ya kita bisa pasang stop loss mungkin di harga beli kita. Atau yang ingin pasang di lebih atas sedikit di mungkin 93 ya, bisa pasang di 93. Tapi untuk PRMS menurut saya karena kalau kita lihat di time frame lebih kecil ya, tanggal 9 September ya yang ini dia naik tembus lalu dia retest lalu dia naik lagi. Nah, kalau kita melihat dari 1 jam ini dia sudah melakukan retest sebenarnya ya. Jadi ada kemungkinan dia besok bisa lanjut naik. Padahal kalau kita melihat dari time frame daily ya dia belum retest ya, padahal dia sempat lowest-nya di 89 ya. Jadi untuk PRMS bisa diperhatikan kalau besok ternyata dia retest turun kembali ya, teman-teman yang sudah masuk kalau dia turun melakukan retest ke 89 lagi ya, bisa mulai diperhatikan. Kalau dia jebol dari supportnya ya bisa jangan masuk atau jual saja terlebih dahulu. Maka dari itu saya mengingatkan untuk teman-teman memasang stop loss. Biarpun itu di stop loss BEP itu tidak masalah, atau di stop loss profit. Misal beli di 89 ya mungkin bisa stop loss di 91 atau mungkin di 90 ya. Tapi buat teman-teman yang ingin beli di support ya, menurut saya kalau dia menyentuh supportnya bisa mulai masuk. Tapi kalau dia tembus ke bawah dari supportnya ya bisa untuk berhati-hati, mungkin bisa cut loss terlebih dahulu ya. Tunggu kalau dia ke 84. Kalau di 84 pun ya masih turun bahkan jebol dari 82 ya, lebih baik di cut loss saja terlebih dahulu. Tapi kalau besok dia malah naik ya, dia malah lanjut naik di harga 105 bisa mulai jualan, atau mungkin toleransi sedikit di angka bulatnya di harga 100, 101 kita mulai jual untuk PRMS ya. Jadi ini sangat menarik untuk PRMS, baru saja jebol, volumenya juga meningkat. Untuk MACD dia juga masih mengarah ke atas cukup tajam ya, jadi bisa diperhatikan untuk PRMS. Jadi begitu untuk hari ini yang bisa teman-teman terapkan untuk besok tanggal 10 September. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like, dan bagi teman-teman yang ingin request saham apa yang ingin dianalisa, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi begitu. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.